Selamat datang di channel Sisi Media. Hari ini kami mengajak Anda memasuki keajaiban kuno Katolik, sebuah perjalanan lintas waktu dan lintas benua untuk menyingkap 10 gereja Katolik tertua di dunia, tempat-tempat suci yang berdiri sebagai saksi bisu dari iman yang bertahan melewati penganiayaan, kejatuhan kekaisaran, dan perubahan peradaban manusia. Setiap gereja yang akan kita kunjungi bukan sekedar bangunan. Mereka adalah kapsul waktu iman, tempat sejarah dan kekudusan saling berkelindan. Di aula yang diterangi cahaya lilin, di ruang batu yang dingin dan sunyi, iman diwariskan bukan lewat buku teks, tetapi lewat keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan. Bahkan hingga hari ini, doa masih menggema di sana, menjaga umat beriman dan mengingatkan dunia dari mana semuanya bermula. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah tempat yang hampir hilang di telan waktu, namun justru menjadi titik awal sejarah gereja. Nomor 1. Gereja Dura Europus, Suriah. Di jantung wilayah timur Suriah yang gersang, di sepanjang tepian sungai Efrat, tersembunyi salah satu peninggalan kekristenan paling mengejutkan yang pernah ditemukan manusia. Sebuah bangunan yang begitu kuno dan begitu tersembunyi, hingga selama berabad-abad, ia nyaris lenyap dari ingatan sejarah. Inilah gereja Dura Europus, yang dibangun antara tahun 233 hingga 256 Masehi. Gereja ini bukan hanya salah satu yang tertua, ia adalah rumah ibadah Kristen tertua yang pernah ditemukan secara arkeologis. Namun, jangan bayangkan menara batu atau basilika megah. Gereja ini lahir dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, sebuah rumah Romawi biasa. Bangunan ini diam-diam diubah menjadi tempat ibadah pada salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah gereja. Sebuah masa ketika mengaku sebagai pengikut Kristus berarti hidup di bawah bayang-bayang pengkhianatan, pemenjaraan, pengasingan, bahkan kematian. Kekristenan belum diakui, belum dilindungi, dan belum memiliki ruang resmi dalam kekaisaran. Namun justru di tengah bahaya itulah, iman menemukan bentuk fisiknya. Dinding-dinding gereja ini dipenuhi lukisan fresko yang tampak sederhana, bahkan kasar, namun syarat makna spiritual. Di antara lukisan-lukisan itu, terdapat penggambaran tertua yang masih ada dari Yesus Kristus, termasuk adegan Yesus menyembuhkan orang sakit. Mujizat ini tidak diabadikan dengan emas atau marmer, melainkan dengan pigmen sederhana, dilukis oleh tangan-tangan umat beriman yang hidup dalam ketakutan, namun penuh keyakinan. Ruang baptisannya tersembunyi dan kecil, dirancang bukan untuk kemegahan, melainkan untuk keamanan. Disinilah para petobat baru dibaptis secara rahasia, memasuki iman Kristen bukan dengan perayaan publik, tetapi dengan keheningan, air, dan harapan akan keselamatan. Yang membuat Dura Europus begitu luar biasa, bukan hanya usianya, tetapi keberaniannya. Gereja ini menandakan momen penting dalam sejarah kekristenan, saat iman mulai beralih dari pertemuan rahasia menuju ruang yang secara sadar dikhususkan bagi Allah. Di tengah dominasi paganisme dan pendudukan militer Romawi, umat Kristen berani melakukan sesuatu yang revolusioner. Mereka melukis Kristus di dinding dan menjadikan rumah biasa menjadi tempat kudus. Mereka percaya bahwa iman tidak hanya harus bertahan, tetapi juga berdiam, berakar, dan berkembang, bahkan di tengah ancaman kematian. Kini, meskipun gereja ini telah lama ditinggalkan dan tertutup pasir waktu, reruntuhannya masih menyimpan gema doa-doa sunyi mereka yang mempertaruhkan segalanya demi beribadah. Nomor 2. Gereja Megiddo, Israel. Tahukah Anda bahwa di balik perimeter keamanan sebuah penjara modern di Israel, tersembunyi salah satu penemuan Kristen paling mengejutkan abad ke-21? Di sanalah ditemukan gereja Megiddo, sebuah tempat ibadah Kristen yang berasal dari sekitar tahun 230 Masehi. Gereja ini bukan hanya tua, ia mengguncangkan pemahaman kita tentang kekristenan awal. Berbeda dengan Dura Europus yang disamarkan sebagai rumah, gereja Megiddo dibangun khusus untuk tempat ibadah, tidak tersembunyi, tidak disamarkan, berdiri dengan berani pada masa ketika kekristenan masih ilegal dan para pengikut Yesus masih dikejar, dipenjarakan, dan dijadikan martir oleh hukum Romawi. Namun komunitas Kristen di Megiddo memilih untuk tidak bersembunyi. Di jantung gereja ini, terdapat lantai mozaik yang luar biasa indah dan terawat, memuat prasasti persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah salah satu pengakuan publik paling awal yang diketahui tentang keilahian Kristus, diukir hampir 1 abad sebelum kekristenan dilegalkan secara resmi melalui Dekrit Milan.
Prasasti ini menghancurkan anggapan bahwa teologi Kristen awal masih belum jelas atau belum berkembang. Sebaliknya, ia menunjukkan sebuah komunitas yang sangat matang teologis yang secara sadar menempatkan Kristus sebagai pusat ibadah mereka, meskipun pernyataan itu dapat mengorbankan kebebasan dan nyawa. Struktur bangunan Megiddo memperkuat mesan ini. Gereja ini memiliki tata ruang liturgis yang jelas, area altar, prasasti donatur, dan mozaik ikonografis yang menandakan kehidupan ibadah yang terorganisir. Ini bukan sekedar tempat berkumpul temporer. Ini adalah gereja yang memandang dirinya sebagai badan Kristus yang hidup, berakar dalam kekekalan, bukan sekedar gerakan sosial sesaat. Bahkan hingga hari ini, doa masih menggema di sana, menjaga umat beriman dan mengingatkan dunia dari mana semuanya bermula. Nomor 3. Gereja Gua Santo Petrus, Antioquia, Turki. Terpahat langsung di lereng batu Gunung Staurin, menghadap kota kuno Antioquia, terdapat salah satu tempat suci paling hening, namun paling berpengaruh dalam seluruh sejarah kekristenan. Tempat ini dikenal sebagai Gereja Gua Santo Petrus, sebuah ruang ibadah yang tidak dibangun oleh tangan manusia dengan bata dan marmer, melainkan dibentuk oleh kebutuhan, ketakutan, dan iman yang menyala di tengah ancaman. Menurut tradisi kuno dan kajian para sejarawan, gua ini telah digunakan sebagai tempat berkumpul umat Kristen sejak abad pertama Masehi, menjadikannya salah satu tempat ibadah Kristen tertua yang masih ada. Pada masa itu, Antioquia merupakan kota kosmopolitan besar dalam Kekaisaran Romawi, tempat bertemunya budaya Yunani, Romawi, dan Timur Tengah. Namun bagi para pengikut Yesus, kota ini merupakan tempat perlindungan sekaligus titik awal penyebaran iman. Konon, Santo Petrus, rasul yang dipanggil dari kehidupan sebagai nelayan untuk menjadi gembala umat, berkhotbah dan memimpin komunitas Kristen awal di dalam gua ini. Mereka yang berkumpul di sini bukanlah peziarah atau wisatawan, melainkan pria dan wanita yang mempertaruhkan nyawa mereka demi keyakinan bahwa Yesus dari Nazaret telah bangkit dari kematian. Di tempat inilah, menurut kitab Kisah Para Rasul, sebuah identitas baru lahir. Bagi pertama kalinya dalam sejarah, para pengikut Yesus disebut Kristen. Sebuah kata yang akan menggema melintasi benua dan abad, membentuk hukum, budaya, seni, dan cara manusia memandang dirinya sendiri. Dan kata itu pertama kali diucapkan bukan di istana atau sinagoga megah, melainkan di ruang batu sederhana yang dipenuhi bisikan doa dan ketakutan. Pada abad keempat, ketika penganiayaan terhadap umat Kristen mulai meredah setelah pengakuan resmi kekristenan, gua ini mengalami perubahan. Ruangannya diperluas, langit-langit dipahat lebih tinggi, dan sebuah altar dibentuk. Cahaya mulai masuk melalui jendela-jendela kecil yang diukir di batu, namun esensi tempat ini tetap sama, kesederhanaan dan keheningan. Tidak ada kemewahan marmer di sini, tidak ada mozaik emas yang mencolok. Yang berbicara paling lantang adalah batunya sendiri, dinding yang menyerap doa generasi demi generasi, lantai yang dipijak oleh kaki para rasul dan umat beriman awal, serta keheningan yang membawa pengunjung kembali ke masa ketika gereja masih belajar bagaimana berdiri di tengah dunia yang memusuhinya. Hingga hari ini, para peziarah masih mendaki ke tempat ini, bukan hanya untuk melihat sejarah, tetapi untuk merasakan kedekatan dengan gereja mula-mula. Disinilah gereja belajar bertahan, disinilah iman dibentuk oleh bahaya, dan kesetiaan ditempa oleh ancaman kematian. Nomor 4. Kapel Santo Ananias, Damaskus, Suriah. Tidak semua peristiwa besar dalam sejarah terjadi di hadapan halayak. Beberapa di antaranya terjadi dalam ruang sempit, di bawah tanah, jauh dari sorai-sorai dunia. Salah satu peristiwa tersebut tersimpan di Kapel Santo Ananias yang terletak di bawah lorong-lorong kuno kota Damaskus. Kapel ini sederhana, tersembunyi, dan sering luput dari perhatian. Namun disinilah terjadi salah satu transformasi paling radikal dalam sejarah kekristenan. Menurut tradisi Kristen awal, di tempat inilah Ananias, seorang murid Kristus yang saleh namun tidak dikenal luas, menerima panggilan ilahi, yang menguji keberaniannya. Ia diperintahkan untuk menemui Saulus dari Tarsus, seorang penganiaya umat Kristen yang ditakuti, seorang pria yang datang ke Damaskus dengan kuasa untuk menangkap dan menghukum para pengikut Yesus.
Saulus saat itu sedang dalam keadaan buta setelah perjumpaannya dengan Kristus di jalan menuju Damaskus. Namun, kebutaan fisiknya hanyalah awal dari perubahan yang jauh lebih dalam. Di ruang bawah tanah yang sederhana ini, Ananias meletakkan tangannya di atas musuh yang lemah itu, mengucapkan doa penyembuhan dan membaptisnya. Di tempat inilah, Saulus menjadi Paulus. Dari ruang kecil yang diukir di dalam batu ini, lahirlah seorang rasul yang kelak akan membawa Injil ke seluruh dunia Romawi. Paulus akan mengajar di sinagoga dan alun-alun, menulis surat-surat yang menjadi fondasi teologi Kristen, dan akhirnya mati sebagai martir demi iman yang dahulu ia benci. Kapel Santo Ananias hingga kini tetap berada di bawah tanah, hampir tidak berubah. Tidak ada kemegahan arsitektur, tidak ada ornamen berlebihan, hanya batu, cahaya lilin, dan keheningan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatannya terletak. Tempat ini mencerminkan karakter gereja mula-mula. Tidak terlihat, sering teraniaya, namun tidak pernah dapat dihentikan. Disinilah masa depan kekristenan pernah bergantung pada satu tindakan keberanian. Seorang pria sederhana yang menaati perintah Tuhan dan percaya bahwa bahkan musuh pun dapat diubah menjadi alat keselamatan. Nomor 5. Katedral Maria Mite atau Gereja Saint Mary, Damaskus, Suriah. Di jantung kota Damaskus, salah satu kota tertua yang terus dihuni di muka bumi, berdiri sebuah gereja yang tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga bertahan melewatinya. Katedral Maria Mite yang juga dikenal sebagai Gereja Saint Mary mungkin tidak semegah basilika-basilika besar di Eropa. Namun justru di dalam kesederhanaannya tersimpan sesuatu yang jauh lebih langka, hampir 2000 tahun ibadah Kristen yang tidak pernah terputus. Tradisi gereja menyebutkan bahwa situs ini telah disucikan sejak masa-masa paling awal kekristenan. Kemungkinan besar sudah digunakan sebagai tempat berkumpul umat Kristen sejak abad pertama Masehi, ketika para pengikut Kristus masih berjumlah sedikit dan hidup di bawah bayang-bayang penganiayaan. Jika benar demikian, maka tempat ini bukan sekedar gereja tua, melainkan salah satu ruang ibadah Kristen tertua yang masih hidup hingga hari ini. Struktur bangunan yang kita lihat sekarang sebagian besar berasal dari abad keempat, masa ketika kekristenan mulai diakui secara resmi. Namun gereja ini dibangun di atas fondasi yang jauh lebih dalam, bukan hanya fondasi batu, melainkan fondasi spiritual dan historis. Disinilah umat Kristen awal berkumpul dengan tenang untuk memecah roti, membaca kitab suci, dan menaikkan doa, jauh sebelum gereja memiliki perlindungan hukum atau pengakuan negara. Yang membuat Katedral Maria Mite sungguh luar biasa, bukan hanya usianya, melainkan ketahanannya. Gereja ini telah melewati penganiayaan Romawi, pemerintahan Bizantium, datangnya kekhalifahan Islam, badai perang salib, gempa bumi, kebakaran, dan perubahan kekuasaan yang silih berganti. Berkali-kali rusak, berkali-kali diperbaiki, namun tidak pernah kehilangan fungsinya sebagai tempat ibadah. Dinding-dindingnya telah menyerap berbagai bahasa doa sepanjang abad, Latin, Yunani, Suriah, dan Arab. Generasi demi generasi telah dibaptis di dalamnya, menikah di bawah lengkungannya, dan berpamitan dengan dunia di pelukannya. Tidak seperti banyak gereja kuno yang kini menjadi reruntuhan atau museum, Katedral Maria Mite tetap hidup, aktif, dan dipenuhi umat beriman. Di tengah segala konflik yang melanda Suriah modern, gereja ini berdiri sebagai simbol ketekunan iman. Kristus masih disembah, Maria masih dihormati, dan Ekaristi masih dirayakan. Tempat ini bukan hanya menyimpan sejarah kekristenan, tetapi juga membuktikan bahwa iman yang berakar dalam dapat bertahan bahkan di tanah yang terus diguncang oleh perubahan zaman. Nomor 6. Santa Maria in Trastevere, Roma, Italia. Tersembunyi di balik jalan-jalan sempit dan penuh kehidupan di kawasan Trastevere, Roma, berdiri sebuah gereja yang memuat denyut nadi kekristenan awal di jantung kota kekaisaran. Santa Maria in Trastevere adalah salah satu gereja tertua di Roma yang didedikasikan secara terbuka kepada perawan Maria dan keberadaannya mencerminkan perubahan besar dalam sejarah iman Kristen. Gereja ini pertama kali didirikan sekitar tahun 221 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Alexander Severus, sebuah periode ketika kekristenan belum sepenuhnya dilegalkan dan penganiayaan masih menjadi ancaman nyata.
Pada awalnya, Santa Maria in Trastevere bukanlah basilika megah, melainkan Domus Ecclesia, gereja rumah, tempat umat Kristen berkumpul secara diam-diam untuk merayakan Ekaristi dan membaca kitab suci. Tindakan mendedikasikan ruang ibadah kepada Maria pada masa ini merupakan pernyataan iman yang berani. Di saat Kekaisaran Romawi masih memuliakan dewa-dewi pagan, komunitas Kristen di Trastevere memilih untuk menghormati seorang perempuan Yahudi sederhana sebagai Bunda Allah. Ini bukan sekedar devosi, tetapi pernyataan teologis dan budaya yang kuat. Setelah kekristenan dilegalkan pada abad keempat, gereja ini mengalami transformasi besar. Pada sekitar tahun 340 Masehi, Santa Maria in Trastevere dibangun kembali sebagai basilika yang megah. Kolom-kolom Romawi berdiri menopang ruang ibadah yang kini terbuka untuk umum, sementara mozaik-mozaik indah mulai menghiasi dinding dan apsis. Mozaik di apsis gereja ini termasuk yang tertua dalam seni Kristen Barat. Di sana tergambar Kristus yang bertahta dengan Maria di sisinya, yaitu sebuah simbol bahwa gereja yang dahulu tersembunyi kini berdiri dengan identitas publik dan penuh keyakinan. Keindahan visual ini menggantikan rasa takut yang dahulu menyelimuti umat beriman. Hingga hari ini, Santa Maria in Trastevere tetap menjadi gereja yang hidup. Setiap tibil mozaiknya menceritakan tentang gereja yang pernah bersembunyi di bayang-bayang dan kini menjadi fondasi peradaban Barat. Disinilah iman, seni, dan sejarah berpadu dalam harmoni yang abadi. Nomor 7. Gereja Makam Kudus, Yerusalem. Di dalam lorong-lorong berliku kota tua Yerusalem, di antara batu-batu yang telah dipijak oleh kekaisaran dan peziarah selama ribuan tahun, berdiri sebuah gereja yang tidak menyerupai gereja manapun di dunia. Gereja Makam Kudus bukan sekedar bangunan ibadah. Ia adalah titik temu antara waktu dan kekekalan, antara kematian dan kebangkitan, antara penderitaan manusia dan penebusan ilahi. Gereja ini dibangun antara tahun 335 hingga 336 Masehi atas perintah Kaisar Konstantinus Agung setelah ibunya, Santa Helena, mengidentifikasi lokasi yang diyakini sebagai Golgota, tempat Yesus Kristus disalibkan, serta makam tempat ia bangkit dari kematian. Dua peristiwa paling menentukan dalam iman Kristen disatukan dalam satu ruang sakral. Sejak saat itu, selama hampir 1.700 tahun, Gereja Makam Kudus telah menjadi pusat ziarah umat Kristen dari seluruh dunia. Mereka datang bukan sebagai wisatawan, melainkan sebagai pencari, mencari makna, pengampunan, dan kedekatan dengan peristiwa yang mengubah sejarah manusia. Sepanjang sejarahnya, gereja ini telah mengalami kehancuran berulang kali. Ia dihancurkan oleh pasukan Persia pada abad ke-7, dirusak pada masa kekuasaan Fatimiyah, diguncang oleh gempa bumi dan kebakaran, lalu dibangun kembali oleh Kaisar Bizantium, tentara perang salib, dan komunitas Kristen lintas tradisi. Namun terlepas dari semua luka itu, tujuan sucinya tidak pernah padam. Di dalam ruangannya yang gelap dan penuh aroma dupa, para peziarah menyentuh batu pengurapan, tempat tubuh Yesus diyakini diminyaki sebelum dimakamkan. Mereka menaiki tangga sempit menuju Kalvari, tempat salib berdiri, dan mereka berlutut dalam keheningan di dalam makam kosong, sebuah ruang kecil yang memuat harapan terbesar umat manusia. Yang membuat Gereja Makam Kudus unik adalah kenyataan bahwa ia bukan hanya dimiliki oleh satu denominasi. Gereja ini dikelola bersama oleh komunitas Ortodoks Yunani, Katolik Roma, Armenia, Koptik, Suriah, dan Ethiopia. Sebuah kesaksian rumit namun nyata tentang iman yang melampaui perbedaan. Di sini, doa-doa dilantunkan dalam berbagai bahasa, Yunani, Latin, Koptik, Armenia, dan Arab. Tangisan, nyanyian, dan keheningan berpadu menjadi liturgi yang hidup. Di tempat ini, penyaliban dan kebangkitan bukanlah simbol atau metafora. Ia adalah realitas yang diingat, dirayakan, dan dihidupi. Namun jika Gereja Makam Kudus berbicara tentang akhir penderitaan dan kemenangan atas maut, maka sebuah gereja lain di dekatnya membawa kita kembali ke permulaan, saat firman menjadi daging. Nomor 8. Gereja Kelahiran Yesus, Bethlehem. Di kota kecil Bethlehem, jauh dari kemegahan kekaisaran dan pusat-pusat kekuasaan dunia, berdiri sebuah gereja yang dibangun di atas salah satu momen paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Gereja Kelahiran Yesus bukanlah monumen ambisi politik, melainkan peringatan akan kerendahan hati ilahi.
Gereja ini dibangun sekitar tahun 339 Masehi atas perintah Kaisar Konstantinus dan ibunya, Santa Helena, di atas sebuah gua yang secara turun-temurun diyakini sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Di bawah altar utama gereja, sebuah bintang perak tertanam di lantai batu, menandakan titik di mana menurut iman Kristen, Sang Pencipta memasuki dunia sebagai seorang bayi. Untuk mencapainya, para peziarah harus menuruni tangga sempit yang telah aus oleh langkah kaki selama berabad-abad. Banyak yang turun dengan kepala tertunduk, sebagian dengan air mata, sebagian dalam keheningan total. Di tempat kecil dan gelap ini, surga diyakini menyentuh bumi, bukan melalui kilat atau kemuliaan, melainkan melalui tangisan seorang anak. Gereja Kelahiran Yesus telah bertahan melewati hampir 17 abad konflik. Ia selamat dari invasi, kebakaran, pendarahan dan perubahan kekuasaan yang silih berganti. Bizantium, Kekhalifahan Islam, Tentara Perang Salib, Kesultanan Ottoman, hingga konflik modern. Tidak seperti banyak gereja lain, bangunan ini tidak pernah sepenuhnya dihancurkan. Salah satu keajaiban gereja ini adalah masih bertahannya bagian lantai mozaik asli abad keempat yang kini dapat dilihat melalui panel kaca. Mozaik ini menjadi penghubung visual langsung dengan masa ketika kekristenan pertama kali keluar dari bayang-bayang dan mulai membentuk fase dunia. Gereja ini mengingatkan bahwa Allah tidak memilih istana atau tahta untuk memasuki sejarah, melainkan palungan dan kemiskinan. Ia menantang pemahaman manusia tentang kekuasaan dan keagungan. Di Bethlehem, iman Kristen menemukan jantungnya, bukan dalam dominasi, melainkan dalam kerendahan hati dan cinta. Dan dari tempat kelahiran ini, kekristenan akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengubah kekaisaran, hukum, seni, dan hati manusia. Nomor 9. Basilika San Lorenzo Maggiore, Milan, Italia. Di kota Milan, yang dahulu merupakan pusat politik penting Kekaisaran Romawi Barat, berdiri sebuah basilika yang menjadi saksi pergeseran sejarah dari kekuasaan kekaisaran menuju dominasi iman Kristen. Basilika San Lorenzo Maggiore bukan sekedar gereja tua, melainkan penanda perubahan arah peradaban. Basilika ini diyakini dibangun pada akhir abad keempat atau awal abad kelima Masehi, pada masa ketika kekristenan tidak lagi menjadi agama yang dikejar-kejar, melainkan mulai membentuk struktur sosial dan hukum kekaisaran. Berbeda dengan gereja rumah atau bangunan sederhana sebelumnya, San Lorenzo dibangun dengan skala monumental, sebuah pernyataan terbuka bahwa iman Kristen kini berdiri sejajar dengan kekuasaan dunia. Arsitektur basilika ini mencerminkan peralihan tersebut. Denahnya yang unik, dengan ruang tengah berbentuk sentral, mengingatkan pada bangunan-bangunan Kekaisaran Romawi. Kolom-kolom marmer besar yang menopang struktur gereja diyakini berasal dari bangunan Romawi sebelumnya, menunjukkan bagaimana unsur dunia lama diserap dan diberi makna baru oleh iman Kristen. Di halaman depan basilika, berdiri deretan kolom kuno yang dikenal sebagai Colonne di San Lorenzo, peninggalan Romawi yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap Kristen Milan. Kehadiran kolom-kolom ini bukan kebetulan, ia melambangkan kesinambungan sejarah, bahwa kekristenan tidak menghancurkan dunia lama, melainkan mengubahnya dari dalam. Basilika ini juga terkait erat dengan figur Santo Ambrosius, uskup Milan yang berpengaruh besar dalam membentuk teologi dan liturgi gereja barat. Di kota inilah, pemikiran Kristen berkembang tidak hanya sebagai iman pribadi, tetapi sebagai kerangka moral dan intelektual masyarakat. San Lorenzo Maggiore menjadi bukti bahwa gereja-gereja awal bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang pembentukan identitas baru. Di dalamnya, iman Kristen mulai mempengaruhi hukum, seni, dan cara manusia memahami kekuasaan serta tanggung jawab sosial. Nomor 10. Basilika Stei Sabina, Roma, Italia. Di atas Bukit Aventin, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota Roma, berdiri sebuah gereja yang tampak sederhana namun memuat keheningan yang mendalam. Basilika Stei Sabina, yang dibangun sekitar tahun 422 sampai 432 Masehi, adalah salah satu contoh paling murni dari basilika Kristen awal yang masih bertahan hingga kini.
Berbeda dengan gereja yang dipenuhi ornamen berlebihan, Stei Sabina memancarkan kesederhanaan yang tegas. Dindingnya polos, ruangannya lapang dan cahaya alami mengalir masuk melalui jendela-jendela tinggi, menciptakan suasana kontemplatif yang nyaris tidak berubah selama lebih dari 1.500 tahun. Basilika ini dibangun di atas rumah seorang perempuan Kristen Romawi bernama Sabina, yang menurut tradisi menjadi martir karena imannya. Dengan demikian, gereja ini berdiri di atas fondasi pengorbanan pribadi. Iman yang hidup sebelum kekristenan menjadi arus utama. Salah satu harta paling berharga dari Stei Sabina adalah pintu kayu aslinya yang masih bertahan sejak abad ke-5. Ukiran pada pintu tersebut menampilkan salah satu penggambaran penyaliban Kristus paling awal dalam sejarah seni Kristen. Di sini, iman belum dipoles oleh kemegahan apapun. Ia masih jujur, langsung, dan mendalam. Basilika Stei Sabina menunjukkan wajah kekristenan yang bersih dari kompromi politik dan ambisi kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa sebelum gereja menjadi institusi besar, ia adalah komunitas kecil yang dipersatukan oleh iman, pengharapan, dan kasih. Dalam keheningan basilika ini, kita seakan diajak kembali ke masa ketika doa-doa pertama dinaikkan tanpa jaminan keselamatan duniawi, tetapi dengan keyakinan penuh akan keselamatan kekal. 10 gereja yang telah kita telusuri bukanlah sekedar bangunan tua. Mereka adalah saksi hidup dari perjalanan iman Kristen, dari ruang bawah tanah yang gelap, rumah-rumah tersembunyi, hingga basilika megah yang membentuk wajah peradaban Barat dan Timur. Setiap gereja menyimpan kisah tentang keberanian, penganiayaan, ketekunan, dan harapan. Mereka berdiri bukan karena batu dan marmer semata, tetapi karena iman manusia yang bertahan melampaui waktu, kekuasaan, dan penderitaan. Ketika kita berdiri di hadapan gereja-gereja ini, baik secara fisik maupun melalui narasi, kita diingatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang dipertahankan.